السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والأخوة والأخوات, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, dalam rangka melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Adabul Mufrad, di mana kita telah sampai kepada bab al-baghi, bab melampaui batas atau juga kezaliman. Telah kita ketahui bersama pada pertemuan-pertemuan yang lalu juga sempat disinggung berkenaan dengan kezaliman ini, di mana dalam salah satu hadis qudsi disebutkan, inni haramtu dzulma ala nafsi, kata Allah, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Aku telah menjadikan kezaliman itu haram atas diriku, yaitu untuk memperlakukan hambanya. Allah mengharamkan perlakuan zalim kepada hambanya terhadap dirinya sendiri, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Pada bab ini Imam Bukhari menukilkan satu athar, perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Law anna jabalan bagha ala jabalin ladukkal baghi. Law anna jabalan bagha ala jabalin ladukkal baghi." Andai satu gunung menzalimi gunung yang lain, sama-sama gunung. Gunung menurut kita makhluk hidup apa benda mati?
benda mati. Bayangkan antar benda mati. Niscaya yang berbuat zalim di antara dua gunung tersebut itu akan dihilangkan atau diratakan atau dimusnahkan oleh Allah. Bayangkan, satu gunung menzalimi gunung yang lain, maka yang menzalimi ini akan dihilangkan atau dimusnahkan atau diratakan oleh Allah. Begitu bencinya Allah kepada kezaliman. Maka takutlah kita akan kezaliman ini, karena disebutkan juga dalam sabda Nabi yang lain bahwa az-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, Imam Bukhari melanjutkan bab ini, al-bab ini dengan satu riwayat dari Fadalah bin Ubaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Salasatun la yus'al anhum." Tiga golongan jangan kalian tanyakan tentang nasib mereka. Masya Allah. Ini pertanda apa? Pertanda sesuatu yang menakutkan, isyarat akan sesuatu yang menakutkan. Jangan lagi ditanya tentang nasibnya kelak pada hari kiamat. Rajulun faraqal jama'ah wa 'asa imamahu famata 'asiyan fala tas'al anhu. Seseorang yang menyempal dari jamaah kaum muslimin dan memberontak kepada pemimpinnya, lalu dia mati dalam keadaan demikian, fala tas'al anhu, maka jangan tanyakan nasibnya. Maksudnya nasibnya sekali lagi baik apa buruk? Buruk. Karena ini bagian dari ciri orang jahiliyah. Ciri orang jahiliyah yang mati sedang di pundaknya tidak ada baiat. Sedang di pundaknya tidak ada baiat, hidup dalam kekacauan atau tidak adanya ikatan dengan jamaah. Wa amatun aw abdun abikun min sayyidih. Yang kedua, budak wanita atau budak laki-laki yang lari dari tuannya, kabur dari tuannya. Dan alhamdulillah kita di masa kita tidak ada golongan ini, lumayan. Jadi teringankan. Wa imra'atun ghaba zawjuha.
wa kafaha ma'unatad dunya fatabarrajat wa tamarrajat ba'dahu. Dan wanita atau istri yang ditinggal suaminya sedangkan dia dicukupi, artinya tidak butuh untuk dia keluar rumah atau bekerja cari tambahan, karena dicukupi oleh suaminya. Tapi wanita ini membangkang, kemudian berhias, tabarraja, berhias seperti mau kondangan. Dan ya, berhias seperti berhiasnya orang jahiliyah, tidak menjaga auratnya, juga mengundang fitnah bagi lawan jenisnya, tabarruj, dan juga sampai keluar rumah. Taib. Kalau ini pada masa lalu, sekarang lebih dimudahkan oleh setan. Astagfirullahaladzim. Tidak keluar rumah, tapi buka live. Ada masuk di sini, ya kan? Masuk di sini, masa live, masa pakai jilbab, masa di rumah kok, ya kan? Inilah fitnah yang sedikit dari kaum muslimin, mudah-mudahan banyak yang tahu kalau itu bagian dari fitnah akhir zaman. Masuk ancaman di sini. Untuk apa dia live? Untuk dikomentari oleh orang lawan jenis, oleh suami orang juga yang tidak dikenal, kebetulan mampir, akhirnya kenalan. Tamarrajat, ini masuk di sini dalam konteks kekinian kita, di era kita. Allahul musta'an. Yang begini ini jangan tanya nasibnya kelak di akhirat. Ini bukan kata saya, fala tas'alun. Allahul musta'an. Kemudian juga kata Nabi, wa thalathatun la yus'al anhum. Ada juga 3 golongan lain, juga jangan tanya tentang mereka. Itu 3 golongan pertama tadi. Sekarang ada 3 golongan kedua. Jangan ditanya juga tentang nasib mereka. Rajulun naza'allahu rida'ah fa inna rida'ahu al-kibriya wa izarahu 'izzu. Seseorang manusia yang menentang kesombongan Allah dan kemuliaannya. Allahu Akbar. Kejadian baru-baru ini yang masih lagi viral.
Kejadian di mana? Di Amerika. Hah? Apa? Kejadian apa itu? Kebakaran. Kenapa kebakaran? Begitulah Allah menjawab sebagian tantangan. Tidak semuanya Allah jawab tantangan orang-orang kafir itu. Kalau dijawab semua, habis kita, bisa kena kita. Ketika mereka menyangkal dan merasa sudah sampai di langit, sudah hendak merampas, menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala, merampas selendang Allah yang diumpamakan selendang, yaitu keperkasaan, kesombongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kemuliaannya. Allah kirimkan beberapa pasukannya berupa angin, berupa api, si jago merah, yang mana semua teknologi yang mereka punya dikerahkan, sudah padam, habis. Kecuali satu dua, bahkan dikatakan ada seorang rumah di antara deretan daerah yang luar biasa tersebut, ada satu rumahnya hafid kalau tidak salah, atau rumah Quran yang selamat. Pernah saya lihat itu. Subhanallah. Itu nasibnya di dunia. Dalam 2-3 hari kerugiannya seperti itu. Bagaimana kerugian di akhirat? Itu kebinasaan yang terjadi di dunia. Bagaimana dengan nasib akhir mereka di akhirat? Jangan tanyakan lagi. Wa rajulun syakka fi amrillah. Dan orang yang juga ragu tentang perkara Allah, tentang agama Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang janji-janji Allah, ragu. Makanya syak di sini bagian dari kekufuran, keraguan yang merupakan salah satu indikasi dari kekufuran. Tidak percaya maksudnya, bukan hanya ragu seperti yang dipahami oleh sebagian. Maksudnya tidak percaya tentang kekuasaan Allah, keberadaan Allah, kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, dan seterusnya. Maka orang yang demikian adalah ciri kekufuran yang ditanyakan tentang nasibnya kelak di akhirat. Kemudian wal qunut min rahmatillah, juga orang yang putus asa dari rahmat Allah. Allah telah mengabarkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran bahwasanya wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Juga melalui lisan Rasulnya banyak Rasulullah beritakan tentang luasnya rahmat Allah,
orang dari Bani Israel yang membunuh berapa orang? 100 orang. 99 kemudian digenapkan dengan rahibnya. Kemudian juga keterangan dari Nabi SAW bahwa rahmat Allah itu ada 100, yang 99 itu disimpan. Yang 99 itu disimpan untuk kelak di akhirat, di surganya. Sedangkan yang satu itu, itulah yang ditaruh di bumi. Yang 1% ini yang ditaruh di bumi. Yang dengannya, dengan yang 1% ini, kita saling mencinta. Manusia saling menyayangi. Binatang buas pun tidak menerkam anaknya, karena rahmat Allah ini yang 1% itu, serpihan dari yang 1% itu. Seorang ayah atau ibu cinta menyayangi anaknya, itu serpihan dari 1%. Kita merasa iba, kasihan kepada yatim piatu ataupun orang tua dan orang lemah, itu serpihan dari yang 1%. Semuanya bentuk cinta dan kasih sayang yang ada di muka bumi ini adalah serpihan dari 1% rahmat Allah yang diturunkan. Lalu bagaimana dengan yang 99 itu? Maka yang putus asa dari rahmat Allah ini, biasanya apa yang terjadi, yang dilakukan oleh orang yang putus asa dari rahmat Allah? Di antaranya, dia bisa jadi bunuh diri, bisa jadi melepaskan diri atau tidak melakukan ketaatan apapun. Qul li'ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hambaku yang melampaui batas, yang banyak berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmatku. Ini larangan dari Allah sendiri. Apapun dosanya, dosa syirik sekalipun atau kekufuran sekalipun, kalau masih nyawa di kandung badan, Allah terima taubatnya. Dengan masuk Islam yang kafir, dengan taubatnya yang muznib atau berdosa, Allah terima. Ini bentuk ketidakputusasaan dari rahmat Allah. Karena bahaya sekali orang yang putus asa dari rahmat Allah, dia akan berbuat apa saja. Dalam kasus tadi, orang Yahudi yang membunuh rahib atau pendetanya, kenapa? Karena dia putus asa. Berarti saya tidak diampuni, ya sudah, sekalian digenapkan 100, membunuh nyawa, menghilangkan nyawa. Orang yang misalnya yang tidak sholat sampai umur 30 misalnya, kemudian dikatakan padanya, ya kamu tidak bakal diampuni, apa yang akan dia lakukan? Dia tidak akan sholat sekalian. Begitu pula orang yang terjatuh dalam maksiat-maksiat yang lain, mabuk, narkoba misalnya, kemudian dikatakan padanya, tidak ada pintu taubat untukmu, tertutup. Maka dia akan lebih tenggelam lagi. Maka setan akan menemukan jalan untuk lebih menenggelamkan manusia ke dalam kekufuran, ke dalam pelanggaran atau maksiat dan lain-lain.
Maka ini sinyal sekaligus warning dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita menghindari ketiga jenis manusia atau ketiga golongan dari manusia yang disebut dalam riwayat ini. Kemudian Imam Bukhari juga menyebutkan riwayat yang ketiga dalam bab al-baghi ini. Kullu dhunubin yuakhiru Allah minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa al-baghya. Semua dosa Allah akan akhirkan, Allah tunda seperti yang dikehendakinya balasannya, maksudnya balasannya sampai ada yang ditunda sampai kiamat, kecuali kezaliman, kecuali kezaliman. Dan memang nyata berapa banyak dosa yang dilakukan oleh manusia tapi dia lolos tidak dihukum di dunia ini. Tapi hati-hati, di akhirat tidak ada lolosnya, tidak akan bebas, tidak akan bisa lepas. Di dunia bisa lolos, lepas dari jerat hukum. Tapi di akhirat mahkamah ahkamul hakimin, mahkamah Rabbul Alamin, tidak akan lolos. Yang di dunia ini dikecualikan juga al-baghi atau kezaliman, wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua, au qati'atur rahim, atau memutus silaturahim. Tiga dosa ini di dunia pasti mendapat balasannya kalau tidak bertobat. Selain juga di akhirat, jadi double. Di dunia tidak selamat, di akhirat pun akan mendapat tambahan kezaliman, durhaka kepada orang tua, dan memutus silaturahim. Tiga dosa ini harus kita hafal untuk kita jauhi, untuk kita hindari, untuk kita lari darinya lebih daripada larinya kita kalau ada harimau datang ke sini. Seperti itu lagi. Andai ada harimau sekarang nyasar ke sini, la qadarallah, kira-kira larinya gimana kita? Seperti itu hendaknya kita lari dari kezaliman, dari durhaka kepada orang tua, dan dari pemutusan tali rahim.
yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Dan Allah akan segerakan bagi pelaku dosa tiga itu, pelaku tiga dosa ini di dunia balasan sebelum mati, sebelum mati. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Imam Bukhari menorehkan satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau satu asar dari beliau yang mengingatkan kita semua bahwasanya jangan sampai kita pandai memberi nasihat kepada orang lain namun lupa akan diri sendiri. Yubsiru ahadukum al-qadata fi aini akhi wa yansa al-jadal bil jadha' fi aini nafsih. Jangan sampai seorang dari kalian melihat kotoran mata saudaranya lalu dia lupa di mata sendiri, di matanya sendiri ada kayunya, sampai digambarkan al-jadal atau al-jadha'. Kalau pakai bahasa kita apa? Gajah di pelupuk mata tidak tampak, sedangkan semut di seberang lautan, seberang sungai ya, tampak. Nah, itulah nasihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian terdapat asar juga di sini dari seorang tabi'in bernama Muawiyah bin Qurrah. Beliau berjalan bersama sahabat bernama Ma'qil al-Muzani. Dua orang berjalan, yang satu sahabat, yang satu tabi'in. Fa'amata adha 'anit tariq. Lalu sahabat Ma'qil ini menyingkirkan kayu atau gangguan dari jalan. Sahabat menyingkirkan kayu dari jalan. Maka si Muawiyah bin Qurrah tabi'in ini ingin berbuat yang sama. Fara'aitu syai'an fabadartuhu. Sambil jalan ngobrol, kok aku melihat juga gangguan. Akhirnya si tabi'in ini mendahului sahabat tadi, sahabat Ma'qil al-Muzani. Lantas sahabat tadi bertanya kepada tabi'in, ma hamalaka ala ma sana'ta ya ibna akhi? Apa
yang mendorongmu melakukan perbuatanmu ini, wahai putra saudaraku, itu keponakanku. Ini panggilan keakraban tentunya, karena jauhnya usia atau jarak usia antara sahabat dan tabi'in tadi. Maka si tabi'in atau Muawiyah menjawab, ra'aituka tasna'u syai'an fasana'tuhu. Aku melihat Anda tadi berbuat begitu, lantas saya meniru karena Anda sahabat. Saya yakin, kalau dijelaskan, saya yakin Anda berbuat itu pasti karena ada sesuatu ajaran dari Nabi. Sesuatu ajaran dari Nabi. Makanya saya ikut niru, contoh. Qala ahsanta ya ibn akhi. Bagus, benar perkaan atau dugaan, wahai keponakanku. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Benar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amata adza an tariqil muslimin kutiba lahu hasanah. Barang siapa menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dituliskan baginya satu pahala. Wa man tuqbilat lahu hasanah dakhalal jannah. Allah. Sedangkan siapa yang diterima darinya satu kebaikan, dia akan masuk surga. Jamaah yang dirahmati Allah, seorang pun tidak tahu amalan mana yang menjadikannya masuk surga. Salatnya kah, puasanya kah, sedekah, infak, zakatnya kah? Tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Sungguh terdapat berita-berita dari kaum salaf saleh bagaimana seorang dari mereka misalnya yang diberi keluasan rezeki oleh Allah berbuat dengan hartanya apa yang mengundang ridha Allah dengan hartanya itu, sehingga dia mengira melalui bab atau pintu zakat dia akan masuk surga. Ternyata pahala memberi makan kucing yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengan bahasa kita, ratusan juta yang keluar, mungkin se-em-eman itu Allahu a'lam, karena keikhlasannya mungkin separuh-separuh atau bagaimana, justru yang tidak terbesit dalam hitungannya itu yang menjadikan dia masuk surga. Begitu pula dengan amalan-amalan yang lainnya. Maka jangan pernah, makanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau anta tasaddaq bi syikki tamrah. Jangan pernah meremehkan kebaikan, pahala yang diharapkan meskipun dengan
Hah? Separuh, bukan satu patahan, satu cuil dari biji kurma, bukan satu butir kurma, tapi masih dicuil lagi. Itu pun jangan pernah kita lakukan. Bukankah hadis Aisyah ya yang menceritakan kepada Nabi SAW bagaimana seorang ibu tak jadi mau makan sebutir kurma, tapi dipecah jadi dua untuk anaknya. Dengan itu dia masuk surga. Subhanallah. Dengan itu dia masuk surga. Maka jamaah yang dirahmati Allah, hadis-hadis semacam ini sungguh menggugah dan memberikan motivasi tersendiri bagi kita agar jangan pernah kita mengentengkan, meremehkan suatu yang ma'ruf. Jangan pula sesuatu yang mungkar atau suatu dosa, satu pelanggaran. Nah, demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan. Waktu juga yang membatasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.